Hai semuanya yang baru nonton channel ini, selamat datang. Di video misteri kali ini, kita akan membicarakan tentang kasus kriminal lagi, tetapi dibalut dengan hal-hal yang angker juga. Kalian sering dengar kan tentang rumah Pondok Indah yang katanya angker banget tuh waktu itu. Yang kalau kata ceritanya sih, itu rumahnya bekas perampokan. Terus keluarga dibunuh kan tuh, sampai ada tukang nasi goreng hilang. Nah ternyata cerita atau kasus seperti rumah Pondok Indah itu gak cuma terjadi di Indonesia doang, tetapi hal serupa juga terjadi di Iowa, Amerika pada tahun 1912. Sampai mau keselak tuh. Di mana kejadian itu terjadi di rumah keluarga Moore. Bayangin ya, satu keluarga, termasuk ini ada 2 tamu yang nginep bisa dibunuh semuanya. Pokoknya total korban itu ada 8 orang. 2 korbannya merupakan pasangan suami istri dari keluarga Moore itu sendiri, yang bernama Josiah Moore berumur 43 tahun dan Sarah Moore yang saat itu berusia 39 tahun. Sisanya tuh yang 6 korban, di antara lain adalah 4 orang anak-anak dari keluarga Moore dan 2-nya lagi itu merupakan tamu yang nginap. By the way, 4 anak ini itu semuanya bisa dikatakan masih kecil-kecil ya gengs. Yang paling gede aja tuh usianya 11 tahun, bernama Herman. Agak lokal ya namanya, kayak tetangga sebelah rumah tuh Pak Herman. Dan sisanya itu lebih kecil-kecil lagi, ada yang namanya Catherine 10 tahun, Boy 7 tahun, dan Paulus 5 tahun. Nah selain itu kan tadi ada 2 tamu, itu bisa dibilang mereka ya apa sekali ya, nginep di hari dan di tempat yang salah. Soalnya mereka jadi ikut-ikutan dibunuh. Dimana mereka ini bernama Ina berumur 8 tahun dan Lena 12 tahun. Jadi kedua orang ini tuh sebenarnya teman dari para anak-anak keluarga Moore. Hari itu mereka berdua nih ceritanya habis menghadiri sebuah acara di gereja, terus pulangnya mutusin untuk bermain dan menginap aja deh di keluarga Moore. Saat itu orang tua mereka itu yang gak ada feeling apa-apa dan gak nyangka juga kalau keputusan mereka untuk mengizinkan kedua anaknya ini menginap di sana menjadi sebuah penyesalan yang selalu datangnya tuh terlambat. By the way, ini pembunuhnya sadis banget ya guys. Dan kasus pembunuhan ini juga baru diketahui oleh para warga tuh setelah besok paginya kebetulan ada tetangga mereka yang berkunjung ke situ. Berhubung di daerah situ termasuk kayak daerah yang kecil, jadi hubungan antara para tetangganya itu masih erat banget. Yang mana biasanya tiap pagi tuh orang-orang bakalan keluar nih untuk jogging bareng-bareng atau sekedar ya beli sayur lah di pasar gitu. Ya namanya juga kayak zaman dulu, nggak kayak zaman sekarang lu gua. Nah waktu itu ada tetangganya ini bernama Ross tuh curiga, kok tumben ya ini rumah keluarganya Moore sepi amat, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya kan pagi-pagi itu mereka udah ribet ngurusin anak-anaknya mau pada sekolah. Akhirnya dia nyoba nelpon ke sang kepala keluarga tuh, Joe Moore, tapi nggak diangkat-angkat karena si Ross ini tipikal tetangga yang mengenal kesehariannya keluarga Moore banget, dan mungkin juga tipe-tipe tetangga kepo kali ya. Dia tuh ngintip-ngintip ke dalam rumah dan menemukan kunci itu masih nyantol di pintu. Yang mana maksudnya pintunya nggak kunci, jadinya otomatis dia bisa buka pintunya dari luar, tapi dia sendiri sih nggak berani untuk ucuk-ucuk masuk ke dalam. Jadi dia hanya kayak di depan pintu aja sambil teriak-teriak gitu buat manggil orang di dalam, soalnya kan nggak sopan juga kalau ucuk-ucuk masuk aja gitu kan. Namun ya tetap aja nggak ada nyaut dan nggak ada siapa-siapa juga, ditambah pintunya nggak kekunci. Akhirnya dia kayak merasa ini ada yang nggak benar. Dia akhirnya nelfon tetangganya yang lain nih, yang bernama Hank Hirton, di mana si Hank ini kerja di kepolisian. Maksudnya biar ada temennya aja gitu kan, gak enak langsung ucuk-ucuk masuk emangnya maling. Nah pas si Hanknya sampai, akhirnya mereka masuk dan menelusuri rumah sambil mencari keluarga Moore tuh ada di mana. Betapa kagetnya mereka saat menemukan alasan kenapa rumah dari keluarga Moore ini terlihat sepi dari luar, karena ternyata semua orang di dalamnya itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Hank yang bekerja di kepolisian tadi itu langsung nelfon rekan-rekannya untuk datang dan menyelidiki peristiwa pembunuhan satu keluarga ini. Dari lokasi kejadian diketahui kalau pelaku nih menggunakan kapak untuk menghabisi semua orang yang di dalam rumah, dan kapak yang pelaku gunakan itu ditinggalin gitu aja di samping mayat Lena dan Lina. Tadi itu ada 2 tamu yang nginep itu. Maka dari itu, karena pembunuhan ini menggunakan kapak untuk menghabisi semua korbannya, kasus atau rumah ini tuh menjadi terkenal dengan nama Villisca X Murder House, yang kalau diterjemahkan jadi rumah pembunuhan menggunakan kapak di Villisca. Menurut keterangan dan dugaan dari kepolisian, satu keluarga itu mungkin dibunuh saat mereka sedang tertidur. Jadi pembunuhnya tuh memang sudah mengincar mereka terlebih dahulu dengan cara ngumpet di atas loteng. Habis gitu, pas semua orang udah pada tidur nih, sang pelaku mulai menghabisi seisi rumah. Awalnya pelaku ini membunuh orang tuanya dulu, yaitu si Joe dan Sarah. Saat mereka lagi tidur, tiba-tiba langsung dibacok deh tuh. Karena memang kondisi mayat dari si Joe ini sendiri saat ditemukan oleh sama polisi tuh, keadaannya udah ngenes banget bisa dibilang gengs. Kepalanya memang dibacok sampai hampir terbelah, terus bola matanya tuh lepas kayak ngelinding gitu. Jadi itu bola mata sampai loncat hilang. Ngilu nggak denger ya? Nah setelah suami istri atau si ayah bapaknya ini udah dihabisi, pelaku datang ke kamar anak-anak. Nah anak-anak yang lagi pada tidur juga itu ya dibacok satu-satu pakai kapak. Ya kalau anak-anak ini nggak usah ditanya kali ya, mereka kan jatuhnya juga masih bocah-bocah, jadi memang nggak bisa ngelawan, jadi kayak gampang aja dihabisi. Nah terakhir si pelaku nih menuju ke kamar 2 tamu tadi yang ditempati oleh Ina sama Lena. Mereka berdua juga dibunuh pakai kapak. Di antara semua para korban tadi, sepertinya hanya Lena nih yang terlihat melakukan perlawanan, karena mungkin dia ini menjadi korban yang terakhir. Jadi dia udah sempat terbangun karena mendengar semacam suara ribut-ribut dari pembunuhan di kamar sebelah kan ya. Soalnya memang cuma jasadnya Lena
Lena nih yang paling banyak kayak terkena bacokan-bacokan gitu. Udah gitu ada juga bekas luka di bagian tangan yang memang sepertinya si Lena ini kayak menangkis atau melakukan perlawanan. Selain luka di tangan Lena, ternyata jasad Lenanya pun ditemukan itu jauh dari tempat tidurnya. Hal ini yang membuat polisi itu berpikir kalau sepertinya Lena sempat terbangun dan kayak kabur, tapi nggak sempat juga. Namun barang-barang yang ada di lokasi termasuk kapak tadi ya yang digunakan sama si pelaku tidak bisa menjadi semacam petunjuk oleh polisi untuk menemukan siapa pelakunya. Jadi di kasus ini tuh nggak ada tersangka yang bisa dikait-kaitkan secara langsung gitu gengs. Cuma nih ada satu hal aneh yang pelaku ini lakukan. Jadi nggak ngerti kenapa ya pelaku itu menutup semua cermin yang ada di rumah tersebut pakai kain gengs. Aneh kan, kayak buat apa? Kalau misalkan nutup ada kamera CCTV gitu kan wajar aja. Tapi kalau cermin, apa mungkin dia misalkan takut melihat dirinya sendiri atau gimana gitu maksudnya? Akhirnya nih karena tidak ada clue apa-apa yang bisa menggiring siapa pelakunya, ya udah si pembunuh akhirnya masih bebas berkeliaran. Dari kejadian tersebut, di mana pelakunya kan masih berkeliaran tuh di luar sana, suasana kota Iowa tuh menjadi mencekam. Karena polisi ini belum bisa mendapatkan identitas atau dugaan kira-kira siapa sih pembunuhnya. Jadilah di sini para masyarakat mulai menduga-duga dan langsung kayak jadi detektif dadakan. Terduga pertama yang diyakini sama masyarakat tuh adalah seseorang bernama Frank Jones. Nah, Frank Jones ini merupakan seorang businessman dan juga orang penting lah bisa dibilang di perkumpulan gereja di daerah sana. Jadi dugaannya nih, Frank itu ngebunuh keluarga Moore dengan dua alasan. Alasan pertama, Joe, sang ayah keluarga Moore, itu dulunya memang adalah anak buahnya si Frank, di mana si Joe ini kerjanya jadi sales gitulah. Joe bekerja dengan Frank itu selama 7 tahun, jadi lumayan lama. Namun akhirnya Joe ini memutuskan untuk resign karena kayak masalah kelelahan, dia merasa dia kerjanya rodi. Soalnya bisa nih jam kerjanya tuh mulai dari jam 7 pagi, terus pulang baru jam 11 malam. Udah gitu liburnya cuma 1 hari doang masa. Karena nggak kuat, makanya Joe ini tuh keluar. Padahal sebenarnya kinerja Joe itu bisa dibilang bagus. Dia selalu achieve sebagai sales lah. Nah pas keluar nih, Joe itu narik nih klien-kliennya dia yang biasa dia handle di tempat lama ke tempat kerja barunya. Karena hal tersebut bisa dibilang si Joe ini membuat klien-klien dari kantornya Frank itu berpindah ke perusahaan lain kan. Jadilah si Frank ini semacam kesel dendam jadinya sama si Joe. Itu alasan pertamanya. Yang mana lebih ke masalah pekerjaan dan duit-duitan lah. Nah alasan kedua, kabarnya si Joe ini itu selingkuh sama namanya Donna yang merupakan menantunya si Frank. Soalnya perselingkuhan tersebut membuat rumah tangga anaknya si Frank ini otomatis hancur, nokta merah perkawinan, gengs. Soalnya ya tadi, menantunya selingkuh sama karyawannya sendiri si Joe tuh. Udah kayak FTV kan? Sekaligus hal itu juga berarti semacam menghancurkan, apa ya, bisa dibilang kayak martabatnya si Frank nih. Yang konteksnya dia kan adalah seorang bosnya si Joe, terus pengusaha sukses, senator, sekaligus orang penting juga kan di gereja. Ditusuk sama karyawannya sendiri dari belakang. Tapi inget ya, dua hal tersebut sebenarnya hanya cocologi aja dari masyarakat nih, alias rumpi-rumpi antar tetangga aja dugaannya gitu. Jadi nggak ada bukti konkretnya juga apa benar si Frank ini adalah pembunuhnya. Namun, karena rumor tersebut itu beredar luas, jadinya itu semacam memberikan efek negatif yang besar banget di kehidupannya Frank. Sampai-sampai nih, di perkumpulan gereja, itu menjadi pecah dan terjadi dua kubu. Kubu pertama pasti yang pro Frank, sama kubu yang curiga sama si Frank. Gila ya, rumpi-rumpi itu bisa dahsyat banget begitu ya hasilnya ya. Tapi sebenarnya, pihak kepolisian pun, itu juga semacam curiga sih sama si Frank nih. Makanya, si Frank itu sering banget bolak-balik diinvestigasi sama polisi. Tapi ya itu, meskipun udah diinvestigasi secara mendalam, tetap aja polisi tidak bisa membuktikan kalau si Frank itu adalah pelakunya karena nggak ada bukti apa-apa. Nah, kalau orang-orang yang dari tadi kubu suuzon sama si Frank ya, ini beranggapannya, kenapa si Frank ini bisa dilepas dari polisi kayak nggak ditahan dan polisi bilang nggak punya bukti? Itu karena si Frank punya kekuasaan buat menyuap para polisi. Selain itu, banyak orang yang percaya nih, kalau tidak ditemukannya bukti si Frank itu adalah pembunuhnya, karena memang dia tidak membunuh dengan tangannya sendiri, alias nyuruh orang lain. Secara si Frank itu kan orang kaya, orang terhormat, masa ia melakukan hal itu dengan tangannya sendiri? Dan menurut dugaannya lagi, orang yang dikirim sama si Frank ini adalah seorang pria bernama William Mansfield. Nah, by the way, dugaan ini sebenarnya dibeberkan oleh seorang detektif bernama James Wilkerson. Jadi ternyata rumor-rumor tadi ini yang beredar, itu awalnya dari si detektif ini yang nyebar kemana-mana. Menurutnya, orang yang tadi namanya William itu yang atas suruhannya si Frank, memang latar belakangnya, dia pernah membunuh istrinya, orang tuanya, dan anaknya sendiri dengan kapak. Jadi maksudnya, kalau si William ini bisa membunuh keluarga dengan mudah, apalagi disuruh ngebunuh keluarga orang kan?
Nah, selain dari para tersangka tadi, ada juga nih tersangka lainnya bernama Jacqueline Kelly. Nah, Kelly ini adalah orang baru di daerah situ, yang entah kenapa nih datanya kok yang ngepas banget sama peristiwa pembantaian itu terjadi. Yang mana sehari sebelum pembantaian tersebut, Kelly tuh datang untuk pertama kalinya ke daerah itu dari Inggris karena dia imigran. Udah gitu, setelah tragedi terjadi, besokannya nih, entah kenapa, tiba-tiba dia pergi dan ngilang dari kota. Terus balik-balik lagi setelah 2 minggu kemudian. Abis itu, dia langsung nih bergabung menjadi anggota investigator pembunuhan itu secara sukarela. Maksudnya kan jadi ini emang aneh aja ya. Yang mana masyarakat nih mikirnya, lah ini orang datang untuk ngebunuh kali ya. Terus dia pergi balik lagi after 2 minggu biar nggak ada yang curiga buat alibi. Terus tahu-tahu dia ini ucuk-ucuk ikut dalam tim investigasi. Soalnya sekalian kayak mau menghapus barang bukti atau memantau sejauh apa nih polisi udah menemukan jawaban siapa pelakunya. Ditambah lagi ternyata diketahui kalau si Kelly ini memiliki penyimpangan terhadap anak-anak, di mana dia pernah nih merekrut anak-anak perempuan untuk dijadikan kayak model. Dan mereka ini disuruh gaya-gaya dengan pose-pose yang menantang. Maksudnya yang pose dewasa begitu, bukan pose pencaksilat. Nah, karena perilakunya tersebut yang memang menyimpang, ditambah waktu kejadian yang agak tepat kebetulan tadi, makanya banyak orang yang percaya kalau Kelly adalah pelakunya. Soalnya korban yang di dalam rumah tuh rata-rata kan emang anak-anak perempuan juga. Oh ya, selain itu Kelly ini juga dikenal kidal, gengs. Dimana bekas luka bacok dari para korban pembunuhan ini kelihatannya dilakukan sama orang yang kidal. Jadi kayak match banget gitu loh. Tetapi dari semua dugaan itu, dan Kelly ini juga sempat diinvestigasi, tetap aja fakta siapa pembunuh keluarga Moore ini tidak terpecahkan hingga saat ini, gengs. So, itu guys tadi cerita tentang pembunuhan satu keluarga di sebuah rumah dengan menggunakan kapak yang pada akhirnya rumah tersebut menjadi angker menurut warga sekitar. Karena ya arwahnya mungkin belum tenang, mengingat pembunuhnya tidak tertangkap dan diadili secara hukum. Tapi tetap aja sih, pasti karma itu kan ada. Nggak dapat balasan di dunia, ya nanti dibalasnya di akhirat. Atau mungkin nanti kayak di sinetron-sinetron azab tuh, pelakunya nih meninggal, kuburannya disambar geledak, atau mayatnya nyungsep tuh ke cor-coran. Ya pokoknya thank you deh semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadaivan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah.